Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Tasdik Bijaksana. Di sini saya akan mempresentasikan materi sistem basis data yaitu normalisasi. Untuk materi yang pertama yaitu apa itu normalisasi? Normalisasi adalah proses dalam desain basis data yang bertujuan untuk mengorganisir data agar lebih efisien, mengurangi redundansi atau pengulangan data, dan memastikan integritas data. Nah, proses ini dilakukan dengan membagi tabel besar menjadi tabel yang lebih kecil dan menghubungkannya menggunakan relasi. Nah, normalisasi dilakukan dalam beberapa tahap yang dikenal sebagai bentuk normal atau normal forms untuk memastikan bahwa data tersimpan dengan cara yang optimal dan meminimalkan kesalahan atau inkonsistensi. Selanjutnya yaitu tujuan normalisasi. Nah, yang pertama yaitu tujuan normalisasi dalam basis data adalah untuk mengurangi redundansi data, sehingga data yang sama tidak disimpan berulang kali dalam tabel yang berbeda. Hal ini membantu meningkatkan integritas data, karena setiap data hanya disimpan di suatu tempat, sehingga meminimalkan kemungkinan inkonsistensi atau kesalahan. Selanjutnya, yaitu normalisasi juga mempermudah pemeliharaan data, karena perubahan pada satu data hanya perlu dilakukan di satu tempat, yang akan otomatis diperbarui di seluruh sistem. Selain itu, proses ini meningkatkan efisiensi penyimpanan dengan mengorganisir data secara lebih terstruktur dan hemat ruang. Nah, secara keseluruhan, normalisasi bertujuan untuk menciptakan basis data yang lebih teratur, efisien, dan mudah dikelola, sambil meminimalkan risiko kesalahan dan inkonsistensi data. Nah, ini adalah proses dalam normalisasi. Yang pertama yaitu bentuk yang tidak normal atau unnormalized form, yaitu bentuk awal dari sebuah tabel atau data dalam basis data sebelum dilakukan normalisasi. Nah, selanjutnya, pada bentuk first normal form, tiap kolom itu tidak boleh menyimpan data lebih dari satu. Nah, tidak ada kolom yang duplikat atau ganda, dan tidak ada baris yang duplikat atau ganda, serta tidak ada atribut turunan. Nah, pada second normal form, itu harus sudah dalam bentuk first normal form. Nah, kemudian dibuat tabel terpisah untuk nilai-nilai yang keluar berulang kali pada beberapa baris. Nah, kemudian akan ditambahkan primary key pada tiap tabel dan dihubungkan menggunakan foreign key. Nah, selanjutnya pada third normal form, nah, akan dipindahkan kolom yang tidak tergantung pada key table lain untuk menghindari perubahan data di banyak baris. Nah, kemudian jika atribut B tergantung pada fungsional pada A, maka A itu disebut bergantung pada B, di mana A adalah key dan B adalah non-key atribut. Nah, pada normal form ketiga, pastikan atribut non-key pada tabel normal form kedua tergantung langsung pada key. Nah, baik, sekarang di sini kita akan mencoba untuk mempraktekkan menormalisasikan data dari sebuah tabel. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa di normalized form kita mendapatkan atribut title, author, genre, borrowed by, borrowed date, dan due date. Yang dimana title ini berisi judul buku, author berisi nama penulisnya, genre itu berisi genre dari buku tersebut, borrowed by dipinjam oleh siapa, dan borrowed date dipinjam pada tanggal berapa, serta due date ini waktu dikembalikannya. Nah, kita bisa lihat bahwa waktu dikembalikannya ini selang 3 hari. Jadi jika dipinjam tanggal 5 maka dikembalikan tanggal 8, jika dipinjam pada tanggal 10 dikembalikan pada tanggal 13, dan jika dipinjam pada tanggal 19 maka akan dikembalikan tanggal 12. Nah, di sini untuk mengubahnya menjadi first normal form, kita harus memastikan bahwa di dalam first normal form itu tidak ada grouping. Nah, apa itu grouping? Di sini normalized form bisa kita lihat bahwa terdapat banyak data dalam satu atribut. Ya. Di borrowed by ini terdapat banyak nama peminjam. Nah, ini harusnya di first normal form ini harusnya dipisah. Nah, bisa dilihat di row kedua ini juga ada penggabungan data. Nah, untuk first normal form kita harus memisahkan data-data tersebut menjadi beberapa baris. Nah, sehingga hasilnya akan menjadi seperti ini. Di first normal form kita melihat bahwa
yang tadinya borrowed by ini memiliki banyak data. Nah, di first normal form kita membaginya menjadi beberapa baris. Nah, yang tadinya di borrowed by ini di baris pertama terdiri dari 3 nama, kita bagi menjadi 3. Kemudian di baris kedua tadi itu terdiri dari 2 nama, kita bagi menjadi 2. Nah, ini cuma 1, maka hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, ini adalah bentuk first normal form. Jadi di dalam first normal form itu sudah tidak ada lagi data yang digabungkan. Nah, selanjutnya untuk memasuki second normal form, yang harus kita lakukan adalah kita harus mengidentifikasi ketergantungan dari setiap atribut. Nah, kalau kita lihat di first normal form ini, title, author, dan genre ini saling berkaitan. Nah, sedangkan borrowed by, borrowed date, dan due date ini saling berkaitan juga. Jadi borrowed by, borrowed date, dan due date ini tidak saling berkaitan dengan yang di sini, dan ini juga ya tidak berkaitan dengan yang di sini. Maka dari itu kita bisa ambil kesimpulan bahwa title, author, dan genre ini bisa bergantung pada satu atribut key, yaitu bisa kita gabungkan dalam atribut key buku. Nah, jadi akan ada tabel buku nantinya di second normal form. Nah, sedangkan borrowed by, borrowed date, dan due date ini harusnya bisa kita buatkan sebuah atribut key, yaitu ID peminjaman. Nah, nantinya akan menjadi satu tabel juga. Nah, di sini kita lihat second normal formnya. Nah, seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa di sini saya membuat borrower ID dan juga book ID, yang dimana name, borrowed date, dan due date ini bergantung memiliki ketergantungan pada borrower ID. Nah, sedangkan title, author, dan genre ini memiliki ketergantungan pada atribut key-nya, yaitu book ID. Nah, book borrowings ini adalah tabel utama yang tadinya adalah sebuah first normal form. Nah, karena di sini kita telah mengambil semua atribut key-nya, kita sudah mengambil atribut key-nya dan ada atributnya di sini, maka yang tersisa di tabel book borrowings itu cuma foreign key dari yang merupakan primary key di tabel lain. Nah, itu digunakan untuk menghubungkan antar tabel. Nah, untuk mencapai third normal form, yaitu bentuk ketiga, nah, untuk lanjut ke third normal form, di sini kita harus menghilangkan transitive dependency. Nah, apa itu transitive dependency? Transitive dependency ini bisa kita identifikasi jika ada sebuah atribut non key, ya. Atribut non key itu yaitu bukan primary key, yang bergantung pada sebuah atribut non key lain. Nah, itu dinamakan sebagai transitive dependency. Nah, itu harus kita hilangkan. Nah, di second normal form, kita bisa melihat bahwa name, borrowed date, dan due date ini bergantung pada borrower ID. Nah, borrower ID, tapi bisa kita lihat di sini due date ini tidak bergantung sepenuhnya pada borrower ID, tapi due date ini bergantung juga pada borrowed date. Nah, kita lihat bahwa jika borrowed date-nya tanggal 5, maka due date-nya tanggal 8. Jika borrowed date-nya tanggal 10, maka due date-nya tanggal 13. Dan borrowed date-nya tanggal 19, maka due date-nya itu tanggal 22. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ternyata due date ini bergantung juga pada borrowed date. Nah, yang dimana borrowed date ini bukanlah sebuah primary key atau attribute key. Nah, di third normal form ini borrowed date dan juga due date ini harus kita bikinkan tabel terpisah. Nah, sehingga hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Di third normal form bisa kita lihat di mana sebelumnya borrowed date dan due date ini berada pada tabel ini, borrowers. Nah, karena terjadi transitive dependency di mana due date ini bergantung pada borrowed date, maka kita di sini harus memisahkannya dari borrowers table. Nah, jadinya
kita membuat borrowings debt. Ini adalah tabel baru yang dimana berisi borrowing debt ID, borrowed debt, dan due debt. Nah, di borrowers table di sini kita ubah, kita tambahkan borrowing debt ID yang dimana ini adalah sebuah foreign key yang merujuk pada borrowing debt ID yang berada di tabel borrowing debt. Nah, ini adalah bentuk ketiga atau third normal form. Nah, untuk tabel sisanya itu sama seperti sebelumnya. Ini adalah tabel utama, ini adalah tabel book. Nah, selanjutnya yaitu ARD. Ini adalah bentuk ARD setelah kita melakukan normalisasi pada tabel sebelumnya. Nah, di mana ini adalah books table, dia berrelasi dengan book borrowings. Ini adalah foreign key, ini juga foreign key. Dan juga di borrowers table, ini berrelasi dengan book borrowings. Nah, kemudian di borrowers table, ini borrowing debt ID berrelasi dengan borrowings debt yang berada di tabel borrowings debt. Nah, ini adalah ARD-nya. Nah, mungkin itu saja presentasi dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.